Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan merenungkan bagaimana penderitaan dan kesulitan dalam hidup kita dapat menjadi alat untuk bersaksi tentang iman kita. Banyak orang percaya bahwa kekayaan dan kesuksesan adalah hal yang membuat kita menarik di mata dunia. Namun kebenarannya adalah bahwa kesaksian kita yang paling kuat sering muncul melalui kekurangan dan kesulitan yang kita alami. Dalam Filipi 1 ayat 12, Rasul Paulus menulis dari penjara, "Aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil." Paulus memahami bahwa situasi sulit yang ia hadapi bukanlah akhir dari misinya, tetapi justru awal dari peluang baru untuk menyebarkan Injil. Dalam keterbatasan dan penderitaannya, ia tetap fokus pada misi Tuhan. Penderitaan dapat menjadi pengajaran yang berharga. Dalam pengalaman hidup kita, seringkali kita menemukan kekuatan dan pertumbuhan yang datang dari situasi yang paling sulit. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menunjukkan ketahanan dalam menghadapi tantangan. Dalam 2 Korintus 6 ayat 4, Paulus menekankan, "Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran." Ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana sikap kita selama masa sulit dapat menjadi refleksi dari iman kita. Sabar dalam penderitaan, yaitu termasuk menangani rasa sakit, kegagalan, kekalahan, masalah, kesalahan, dosa, dan segala hal buruk yang terjadi dalam hidup. Tak perlu kekuatan Tuhan untuk menangani kebaikan. Siapapun bisa menanganinya dengan baik. Sebaliknya, dibutuhkan kekuatan Tuhan untuk bertahan dengan sabar. Dunia ini tidak punya jawaban yang tepat tentang cara bertahan. Namun, para pengikut Kristus haruslah menanggung segala penderitaan, kesulitan, dan masalah apapun dengan sabar, sebagai cara untuk menjadi saksi atas kabar baik tentang Yesus. Ketika kita menghadapi penderitaan, mari kita ingat bahwa kesabaran adalah salah satu buah dari Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kesabaran dalam menghadapi kesulitan bukan sekadar tentang menunggu dengan pasrah, tetapi tentang tetap percaya dan bersandar pada Tuhan. Ini adalah perjalanan aktif, di mana kita memilih untuk tetap berpegang pada janji-janjinya, meskipun situasi tidak sesuai harapan. Kesabaran kita diuji ketika segala sesuatu tampak sulit dan tidak pasti. Dalam saat-saat seperti ini, kita mungkin merasa frustrasi atau putus asa. Namun, inilah saatnya untuk memperkuat iman kita. Kita diajak untuk melihat setiap pergumulan sebagai kesempatan, bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk tumbuh. Setiap tantangan yang kita hadapi dapat membentuk karakter kita dan mengajarkan kita lebih banyak tentang kasih dan kesetiaan Tuhan. Misalnya, ketika kita mengalami kehilangan atau sakit, kita mungkin merasa sendirian. Namun, saat kita membuka hati untuk mengalami hadirat Tuhan dalam kesedihan kita menemukan kekuatan yang tidak kita duga sebelumnya. Kesabaran bukan hanya menunggu dengan pasrah, tetapi lebih kepada aktif mencari kehadiran Tuhan dan memahami bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Jadi, dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, marilah kita bertanya pada diri sendiri, apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada saya melalui ini? Dengan sikap hati yang demikian, kita tidak hanya menjalani penderitaan kita, tetapi kita juga berkontribusi dalam memperdalam iman kita dan memberi inspirasi kepada orang lain di sekitar kita. Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan pagi ini, mari kita ingat untuk memberikan dukungan dengan menyukai, berlangganan, dan memberikan komentar. Dengan cara ini kita dapat saling menguatkan dan berbagi kebenaran firman-Nya. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk menerima apa yang Tuhan sediakan bagi kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, pagi ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih atas kesempatan baru yang Engkau berikan kepada kami untuk hidup,
dan menikmati berkat-Mu. Setiap hari adalah anugerah, dan kami ingin memulai hari ini dengan merenungkan firman-Mu. Kami sadar bahwa tanpa-Mu kami tidak dapat melakukan apa-apa. Oleh karena itu, kami mohon agar Engkau menyertai kami dalam setiap langkah yang kami ambil. Buka mata rohani kami agar kami dapat melihat kebenaran-Mu dengan jelas. Bimbing kami untuk memahami maksud dan tujuan-Mu dalam hidup kami. Saat kami merenungkan firman-Mu, tolonglah kami agar tidak hanya mendengar, tetapi juga mengerti dan melaksanakan apa yang Kau ajarkan. Kami ingin firman-Mu menjadi pelita bagi jalan kami, memberikan petunjuk dalam setiap keputusan yang kami buat. Biarkan kasih-Mu memenuhi hati kami, sehingga kami dapat menyebarkan kebaikan dan harapan kepada orang-orang di sekitar kami. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan. Semoga firman-Mu menjadi sumber penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Ajar kami untuk menjadi saluran berkat, mendukung, dan menguatkan satu sama lain dalam kasih. Kami menyerahkan waktu renungan ini ke dalam tangan-Mu. Semoga setiap kata yang kami baca dan setiap pemikiran kami renungkan membawa kami lebih dekat kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengangkat doa ini. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, saat kita merenungkan bagaimana penderitaan dapat memperkuat iman kita, mari kita lihat dalam 2 Korintus 4 ayat 17 dan 18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan, meskipun kita menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, semua itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Penderitaan yang kita alami saat ini adalah bagian dari proses yang membentuk kita, memperkuat iman kita, dan mempersiapkan kita untuk menerima berkat. Mari kita tetap fokus pada hal-hal yang tidak terlihat, yang bersifat kekal, dan percayalah bahwa setiap pergumulan akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar dan lebih indah dalam hidup kita. Selanjutnya, Roma 5 ayat 3-5 menegaskan, dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Akhirnya, Filipi 4 ayat 13 mengingatkan kita, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dengan firman ini, kita diajarkan bahwa kekuatan kita tidak berasal dari diri kita sendiri, melainkan dari Kristus yang ada dalam hidup kita. Mari kita tutup renungan pagi ini dengan doa, meminta agar Tuhan menolong kita untuk melihat setiap kesulitan sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam iman. Biarlah setiap pengalaman sulit menjadi jalan untuk memperkuat hubungan kita dengannya, dan menjadi saksi yang hidup bagi orang di sekitar kita. Ya Tuhanku Yesus Kristus, di pagi yang penuh berkah ini, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih atas kasih sayang dan perlindungan-Mu yang senantiasa menyertai kami. Kami mengucap syukur atas setiap napas yang Engkau berikan, dan kesempatan untuk memulai hari yang baru. Kami mohon, bimbinglah kami dalam setiap langkah yang akan kami ambil hari ini. Semoga renungan yang kami lakukan memberikan pencerahan dan kebijaksanaan, serta menguatkan iman kami kepadamu. Ajari kami untuk senantiasa melihat kebaikan di dalam diri kami dan orang lain. Dan jadikan kami saluran kasih dan damai-Mu di tengah dunia yang penuh tantangan ini. Tolonglah kami untuk dapat menghadapi segala rintangan dengan sabar dan tabah, serta memberi kami keberanian untuk melangkah maju, meski dalam ketidakpastian. Kami juga memohon agar Engkau melindungi orang-orang yang kami cintai, serta memberikan mereka kesehatan dan kebahagiaan. Di sepanjang hari ini, biarlah setiap tindakan dan kata-kata kami mencerminkan cinta dan kebijaksanaan-Mu. Semoga kami mampu memberi inspirasi bagi sesama dan menjadi berkat bagi lingkungan kami. Kami menyerahkan semua yang kami lakukan hari ini ke dalam tangan-Mu, yakin bahwa Engkau akan memimpin kami menuju kebaikan. Amin. Sebelum kita akhiri renungan kita hari ini,
Mari kita ingat kembali pesan-pesan yang telah kita renungkan. Semoga firman Tuhan menjadi sumber kekuatan dan bimbingan bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jika Anda merasa terberkati oleh renungan ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dan tanggapan Anda. Semoga kita semua dapat terus bertumbuh dalam iman dan berbagi kasih-Nya dengan orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati.